bagaimana cara para pengusaha ini meyakinkan para investor ini dan menantikan syak ini betul-betul menggigit dan menginvest perusahaan mereka dalam waktu 3 menit. Dan di sini saya akan sharing tentang apa sih itu fundraising dan kenapa kita perlu belajar teknik fundraising untuk perusahaan kita, untuk startup kita. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Founder, di mana misi saya ingin mencetak 1 juta founder di Indonesia lewat sebuah video YouTube. Nah, program ini saya bagi menjadi semester yang pertama, ada 10 video di mana saya akan upload setiap hari Rabu jam 8 malam. Pastikan teman-teman subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah, selama program 10 video ini, teman-teman akan belajar bagaimana membangun sebuah startup dari A sampai Z, mulai dari branding, marketing, sampai finance. Stay tuned! Selamat, kamu merupakan sebagian dari beberapa orang yang akhirnya menyelesaikan video yang pertama, dan sekarang kamu tiba di video yang kedua. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa konsisten sampai video ke-10 dan menyelesaikan semester 1. Karena program ini kita bangun secara free, dan biasanya kalau program secara free, beberapa orang akhirnya tidak berkomitmen untuk menyelesaikan video pertama sampai video ke-10. Dan hari ini saya akan membahas satu topik, yaitu fundraising ala Shark Tank. Siapa nggak tahu sebuah reality show bernama Shark Tank, di mana ada 3 juri yang merupakan entrepreneur yang legit, dan mereka akan mendengarkan pitch presentation dari beberapa startup, dari beberapa perusahaan. Dan waktunya sangat singkat, biasanya dari kurang lebih sebagian besar acara hanya 3 menit waktu yang diberikan kepada para pengusaha. Jadi bagaimana cara para pengusaha ini meyakinkan para investor ini dan menantikan syak ini betul-betul menggigit dan menginvest perusahaan mereka dalam waktu 3 menit. Dan di sini saya akan sharing tentang apa sih itu fundraising dan kenapa kita perlu belajar teknik fundraising untuk perusahaan kita, untuk startup kita. Nah, yang pertama adalah kalau kita perhatikan saat ini, pendanaan bank di Indonesia itu masih sangat tradisional. Dan salah satu underlying yang selalu diminta oleh bank itu adalah aset. Jadi kalau misalkan kita sebagai perusahaan atau startup, kita ingin melakukan pinjaman modal kepada bank, dan biasanya umumnya mereka minta sebuah underlying aset, baik itu tanah atau bangunan. Walaupun kita punya bisnis yang jelas profitable, punya cash flow yang positif, tapi kalau kita tidak punya aset dan bangunan, biasanya kita tidak akan mendapatkan pendanaan. Jadi untuk itu, kita perlu alternatif pendanaan lain dengan kita fundraising kepada angel investor, kepada seed investor, atau kepada venture capital. Nah, di sini, sebelum saya masuk ke bagaimana kita menyusun sebuah pitch deck dan kita bisa fundraising, kita pelajari dulu ada kurang lebih 4 kesalahan yang kita lakukan saat melakukan fundraising. Ya, saya akan mulai dari kesalahan yang pertama, yaitu slide kita terlalu banyak, lebih dari 15 slide. Ya, lebih dari 15 slide. Jadi kadang-kadang ketika kita menyusun sebuah pitch deck untuk kita email kepada venture capital atau calon investor kita ingin semuanya kita kasih selengkap-lengkapnya. Kalau bisa ada 80 halaman, 60 halaman gitu ya, 50 halaman. Padahal kalau kita perhatikan, yang namanya venture capital, setiap hari pekerjaannya adalah melihat slide presentasi. Sekali lagi, setiap hari. Ya, satu hari mereka bisa melihat 3-5 startup yang di-pitch kepada mereka. Jadi kebayang nggak, waktu mereka sangat terbatas. Belum lagi kalau misalkan mereka punya meeting. Ya, karena biasanya dari beberapa pitch deck yang mereka dapatkan via email, beberapa yang mereka tertarik, mereka akan ajak untuk follow-up meeting, dan itu mungkin memakan waktu sampai 1 jam. Jadi kalau teman-teman ingin memasukkan semua informasi selengkap-lengkapnya, lupakan kalau misalkan teman-teman akan di-follow up. Kenapa? Karena mereka tidak punya waktu terlalu panjang. Kalau memang kamu ingin memasukkan informasi yang lebih detail, bisa di follow up meeting. Kesalahan yang kedua adalah kita terlalu fokus pada valuation. Ya, jadi kita memilih investor, oke, ada venture capital A, venture capital B, ada investor A, investor B. Kadang-kadang kita pilih yang investor A, dia mau invest lebih besar daripada yang investor B. Atau yang investor C, valuasinya lebih besar daripada yang investor yang pertama atau yang A. Kenapa? Karena yang A ini nego discount valuation-nya. Nah, kadang-kadang kita sebagai startup ketika kita fundraising, ini merupakan kesalahan yang paling umum. Kita selalu fokus pada yang mana yang bisa memberikan valuasi yang paling besar. Padahal kalau misalkan kita berpartner, ya ketika ada investor masuk, ini bukan partner 1 minggu atau partner 1 bulan. Ini partner bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama mungkin 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi daripada kita fokus pada yang besar, lebih baik kita cari siapa partner investor yang paling relevan, yang paling dapat chemistry dengan perusahaan kita. Ya, ini adalah kesalahan yang kedua.
Kesalahan yang ketiga adalah rencana penggunaan dana yang kita presentasikan kepada investor. Investor kan pasti nanya, emang kalau kita invest dananya untuk apa? Lalu kita jawab. Nah, biasanya jawaban ini adalah sebuah kesalahan. Kita jawab untuk kita rekrut C-level. Ya, jadi kita akan pakai dananya untuk rekrut C-level. C-level itu adalah CEO, CMO, CTO, ya. Semua pemimpin, mungkin Chief Technology Officer atau mungkin Chief Marketing Officer. Nah, ketika venture capital melihat sebuah perusahaan startup yang ingin fundraising dan fundraisingnya digunakan untuk mencari tenaga kerja yang baru, profesional yang baru, artinya perusahaan ini tidak betul-betul siap. Dan artinya kita sebagai venture capital akan melihat bahwa oke, ini akan menambah cost atau fixed cost. Kenapa? Karena biasa C-level ini gajinya bisa puluhan sampai ratusan juta per bulan. Ya, jadi pastikan jangan gunakan rencana penggunaan dana untuk rekrut C-level ya pada early stage startup. Ya, apalagi kalau misalnya kita baru mulai. Beda cerita kalau misalkan kita sudah ada di level-level yang lebih tinggi, misalkan sudah di Series B atau Series C atau Series D. Ya, kesalahan yang terakhir yang sering kali orang lakukan pada saat mereka presentasi adalah mereka berhenti berhubungan ketika investor say no. Jadi, oke, mohon maaf, kayaknya perusahaan kamu too early, kita belum bisa invest di perusahaan kamu, mohon maaf. Dan kita langsung coret list investor tersebut dan kita move on. Ya, itu baik, supaya memang kita nggak buang-buang waktu. Tetapi, ya, ini kesalahan yang seringkali dilakukan. Ketika kita mendapatkan no dari investor, bukan berarti selesai di sana. Kita perlu tetap melakukan follow up dengan cara kita memberikan update mengenai traction perusahaan kita, cash flow perusahaan kita. Mungkin setiap sebulan atau 3 bulan sekali kita email progresnya. Karena mungkin pada saat itu, betul-betul kita memang terlalu early. Belum saatnya. Dan ketika mereka melihat pertumbuhan kita secara konsisten, mungkin mereka bisa berubah pikiran. Nah, kemudian, di sini saya akan sharing kira-kira setelah kita sudah menghindari kesalahan-kesalahan tadi, bagaimana sih menyusun sebuah pitch deck supaya kita bisa melakukan fundraising ala Shark Tank. Ya, di sini ada beberapa tahapan-tahapan yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah tidak usah reinvent the wheel. Jadi nggak usah kita bikin coba terobosan-terobosan bagaimana membuat slide presentasi yang baru dengan cara kita yang baru. Nggak usah. Ingat, investor terlalu banyak makan waktu ketemu dengan ratusan orang setiap bulannya. Jadi pakai saja format yang memang sudah ada. Nah, ini adalah format yang paling banyak dilakukan, yang paling umum dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti Airbnb, seperti Uber. Ya, mereka menggunakan standar ini. Yang pertama adalah problem. Kita tahu bahwa investor itu mereka mencoba untuk berinvestasi pada perusahaan yang memang mampu men-solve problem. Kalau kita lihat perusahaan seperti Airbnb, Uber, mereka bisa eksis sampai hari ini karena mereka solve problem. Bagaimana orang lebih sulit untuk booking, bagaimana orang lebih sulit untuk misalkan mencari sebuah alat transportasi, dan mereka mencoba untuk memberikan solution. Ya, nah kira-kira solusi apa yang diberikan oleh Airbnb misalkan? Bagaimana booking dengan gampang? Kemudian bagaimana kita sebagai host kita dapatkan laporan keuangan yang fleksibel. Dan salah satu juga problemnya adalah ketika kita punya banyak apartemen yang akhirnya kita sulit untuk mencari penyewa. Nah, solusinya adalah dengan Airbnb, kita nggak perlu manage sendiri misalkan, ya, atau misalkan kita sudah dapat laporan keuangan yang lebih jelas. Kemudian yang ketiga di dalam slide presentasi, kita perlu yang namanya produk demo. Ya, nah produk demo, kalau teman-teman merupakan startup digital, nah ini seringkali kita blunder di sini. Ketika kita produk demo dan ternyata tiba-tiba koneksi internet yang nggak bagus. Jadi sebaiknya produk demo teman-teman sudah buat dalam bentuk video dan kurang lebih kalau bisa 1 menit maksimal dan cukup putarkan videonya. Tapi kalau teman-teman punya bisnis atau startup yang di bidang non-teknologi, mungkin produk demo tidak perlu dilakukan. Ya, jadi sekali lagi, slide nomor 3 tergantung apakah startup kita teknologi atau bukan. Kemudian yang keempat adalah market size. Kira-kira ada nggak sih marketnya? Kadang-kadang kita berpikir, oke, saya punya idea yang breakthrough, saya punya terobosan yang breakthrough, saya punya uniqueness di setiap produk saya. Tetapi pertanyaan adalah, ada nggak market size yang memang sudah proven? Misalkan contoh di Airbnb tadi, kasus Airbnb misalkan market size perhotelan itu berapa sih? Ya, berapa kira-kira industri hotel per tahun revenue berapa? Silakan ambil datanya, kemudian kira-kira kita bisa execute. Ya, dengan bisnis model kita bisa execute berapa persen dari revenue hotel dengan bisnis yang kita punya, dengan solusi yang kita tawarkan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah business model.
Ya, misalkan contoh Netflix misalkan. Mereka menawarkan sebuah bisnis model dengan konsep subscription. Ya, bagaimana kita bisa nonton film-film blockbuster dengan kita subscribe. Jadi kita nggak perlu nonton di bioskop, sekali subscribe kita bisa nonton film-film pilihan kita. Nah, jadi dari market size tadi, bagaimana kita bisa akuisisi dengan bisnis model apa? Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah competition. Competition. Siapa atau kira-kira dari market size tadi dan bisnis model tadi, siapa kompetitornya, siapa saja playernya? Ya, ada berapa banyak playernya? Nah, teman-teman harus open. Ya, kadang-kadang kita sebagai pelaku startup, kita sembunyi-sembunyikan. Kita bilang, nggak ada competition, nggak mungkin. Kesalahan terbesar startup adalah ketika mereka mencoba untuk berbohong dan mencoba untuk menambahkan gula-gula dan mengatakan tidak ada kompetisinya. Nggak mungkin. Apapun yang kita kerjakan hari ini, itu sudah pernah ada. Tidak ada ide yang original. Jadi, lebih baik tampilkan siapa kompetitornya. Kemudian yang ketujuh adalah market validation. Kira-kira sudah proven nggak? Kita sudah tes belum? Orang bersedia nggak pakai jasa kita? Orang download nggak? Orang pakai berapa lama? Betul-betul marketnya apakah bisa tervalidasi atau tidak? Karena kadang-kadang ide banyak yang hebat, tetapi sekali lagi, eksekusi yang paling penting. Orang mungkin bisa curi ide Anda, tapi orang tidak bisa curi eksekusi Anda. Jadi, market validation adalah bagaimana investor melihat cara Anda mengeksekusi. Yang kedelapan adalah tim. Silakan masukkan tim-tim Anda, tim inti Anda. Nah, kurang lebih misalkan di sini ada hustler, itu mungkin CEO-nya, kemudian juga ada hacker, itu merupakan CTO-nya, atau kemudian ada juga yang namanya hipster, itu merupakan marketing atau CMO-nya. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah milestones. Jejak atau traction atau hal yang teman-teman sudah berhasil achieve selama ini. Dari pertama kali didirikan, beberapa bulan kemudian sampai hari ini. Ya, itu harus ada jejak, harus ada recordnya. Laporan keuangan, silakan masukkan. Kalau memang laporan keuangan Anda yang paling baik, masukkan sebagai slide terakhir. Ya, karena itu adalah hal yang paling ditunggu oleh investor. Dan yang terakhir adalah fundraising information. Ya, kira-kira teman-teman butuh dana berapa, valuasi perusahaan kalian berapa, dan kira-kira ingin lepas saham shares berapa kepada investor. Nah, ini adalah hal yang paling penting jika teman-teman ingin sukses mendapatkan dana untuk perusahaan startup dan perusahaan kalian. Nah, jika teman-teman ingin belajar lebih detail mengenai apa itu fundraising, bagaimana kita fundraising, bagaimana scale up bisnis kalian, building your brands, bagaimana belajar tentang finance, saya dan tim mengembangkan sebuah program mentorship selama 4 bulan dan saya akan memberikan free scholarship kepada 30 orang saja. Nah, program ini diadakan selama 8 pertemuan dan nanti 6 pertemuan lewat platform Zoom live streaming dan 2 pertemuan itu live di Hotel Pullman Central Park. Kita akan mengadakan pertemuannya setiap hari Sabtu dan start kelas pertama 19 September 2020 dari jam 1 siang sampai jam setengah 3 sore. Nah, di dalam program ini, kalau teman-teman beruntung dan bisa masuk dalam free scholarship kita, akan ada yang namanya pitch day, di mana teman-teman yang punya perusahaan bisa pitching perusahaannya kepada venture capital yang saya dirikan bersama dengan teman-teman saya, yaitu Solve Ventures. Nah, kalau teman-teman punya bisnis yang ternyata betul-betul tervalidasi yang baik, kalau teman-teman beruntung, kita akan siapkan pendanaan 100.000 sampai 300.000 dolar. Jika memang perusahaan teman-teman cukup menarik untuk kita invest. Apa syarat untuk mengikuti program mentorship ini? Yang pertama adalah teman-teman harus sudah punya bisnis dengan revenue at least 1 miliar sampai 5 miliar per tahun. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan free scholarship ini, segera kontak nomor yang ada di bawah saya atau follow Instagram mentorclass.id sekarang juga. Sampai ketemu di video yang ketiga.